Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil analisis kami dari mata kuliah keterampilan membaca, yaitu adapun tugas kami yaitu menganalisis puisi, prosa, yang dimana prosa itu terbagi dua, yaitu novel dan cerpen, dan kami mengambil cerpen, dan kami juga menganalisis drama. Baik, yang pertama kami analisis yaitu puisi. Adapun judul puisi yang saya analisis yaitu Senja yang Dinantikan, di mana isi teks dari senja yang dinantikan yaitu: sahabat, dia yang selalu ada di setiap kamu butuh, tempat sekedar bercerita, yang selalu siap mendengarkan ceritamu, yang kadang tak begitu penting. Dia yang selalu ada di segala cuaca, yang tak pernah meninggalkan saat semua menjauh, yang selalu menguatkan di saat kau ada masalah, sambil dia berkata, sabar dan tenanglah, semua akan baik-baik saja. Dia yang selalu siap mengulurkan tangannya di saat kau jatuh, yang siap membantu untuk berdiri dan bergerak kembali. Bunga yang mekar memang terlihat indah, rembulan memang indah dipandang di malam hari, tapi fajarlah yang selalu menarik hati orang, dan senjalah yang selalu dinantikan kehadirannya. Nah, itulah isi dari puisi Senja yang Dinantikan. Jadi, adapun makna dari puisi yang berjudul Senja yang Dinantikan, maknanya yaitu sebuah puisi yang menggambarkan siapa sosok sahabat itu. Siapa sosok sahabat itu sebenarnya. Di dalam puisi Senja yang Dinantikan ini menggambarkan sosok sahabat ialah seseorang yang selalu ada dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Seorang sahabat juga mampu menguatkan dan mendengarkan cerita-ceritanya, meski cerita itu terkadang tidak penting. Ya, selanjutnya yaitu adapun pesan moral dari puisi Senja yang Dinantikan. Pesan moral dari puisi yang berjudul Senja yang Dinantikan yaitu puisi ini menjelaskan bahwa betapa pentingnya kita menjaga persahabatan, karena dalam kehidupan kita memang harus memerlukan yang namanya sahabat atau orang lain yang bisa dipercaya untuk menyimpan segala keluh kesah kita. Untuk itu, marilah kita saling menghargai dan saling percaya satu sama lain agar terbentuk suatu persahabatan yang baik. Selanjutnya yaitu bahasa yang digunakan atau majas yang digunakan dalam puisi yang berjudul Senja yang Dinantikan. Nah, puisi ini tidak menggunakan majas, ia hanya menggunakan bahasa sederhana sehingga pembacanya mampu memahami lebih mudah memahami makna dan pesan moral yang disampaikan dalam puisi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan dari puisi ini. Kelebihan dari puisi ini menggunakan kata-kata yang sederhana dan mudah dimengerti sehingga pembacanya lebih mudah dalam memahami makna puisi tersebut. Itulah hasil analisis dari saya, hasil analisis puisi dari saya, yakni puisi yang berjudul Senja yang Dinantikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Widianingsih dari kelompok 7. Di sini saya akan membahas tentang hasil analisis saya dari cerpen yang berjudul Perahu Kertas yang Tak Tahu Kemana Harus Pulang. Pengarangnya yaitu Ayun Ki. Cerpen ini terbit pada 14 Juni 2015. Cerpen ini menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Sekar yang rindu
kenangan masa kecilnya, rindu kampung halamannya di mana ia dilahirkan dan dibesarkan, di mana ia biasanya bersama teman-temannya berlari ke sana kemari tanpa beban, tertawa riang dengan begitu membahana. Ia sering membawa kertas yang ia robek dari buku tulisnya, yang kemudian ia bentuk sedemikian rupa sehingga menjadi perahu kertas, yang kemudian ia biarkan mengikuti aliran-aliran sungai menuju parit-parit kecil di sisi pematang. Namun hal indah itu hanya menjadi kenangan belaka. Ia harus meninggalkan kampung halamannya karena akan segera digusur, dan ia harus pindah ke Jember. Sejak saat itulah ia merasakan sakit hati layaknya kehilangan kekasih. Sekar adalah seorang gadis yang rela merantau jauh dari orang tuanya demi melanjutkan pendidikannya sebagai mahasiswa di salah satu universitas negeri di kota pelajar. Adapun makna dari perahu kertas itu adalah lambang seorang anak yang merantau lepas jauh dari orang tuanya. Setiap yang pergi pasti merindu pulang, tapi terkadang seseorang tak pulang bukan karena tak tahu jalan atau bagaimana caranya pulang, melainkan tak tahu kemana harus pulang. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari cerpen ini. Kelebihannya, penggunaan bahasa dalam cerpen ini sederhana, sehingga membuat para pembaca mudah memahami maksud dari tulisan cerpen tersebut. Kekurangannya, dalam penyampaian ceritanya terlalu datar, sehingga membuat para pembaca tidak begitu terbawa ke dalam cerita tersebut. Sekian dari saya. Billahi fisal bilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan materi drama, yaitu judulnya Persahabatan. Tema sosial, alur pendek, pemeran 5 orang, dan tokohnya yaitu Yubi, Sony, Chika, Sylvie, dan Tias. Adapun sinopsis dari drama yaitu Yubi dan Sony merupakan sahabat baik. Mereka telah bersahabat sejak kecil, tapi suatu hari ketika keluarganya Sony jatuh miskin, Yubi tidak ingin lagi bersahabatan dengan Sony. Dan Sony meminta bantuan kepada Yubi, tetapi Yubi malah menghina Sony. Keesokan harinya mereka kembali masuk ke sekolah seperti biasa, tetapi tidak dengan Sony. Karena hal ini pun selama 2 minggu berturut-turut, pada akhirnya ketika mereka berempat yaitu Yubi, Chika, Sylvie, keesokan harinya mereka kembali masuk ke sekolah seperti biasa, tetapi tidak dengan Sony. Karena hal ini pun selama 2 minggu berturut-turut, pada akhirnya ketika mereka berempat yaitu Yubi, Chika, Sylvie, dan bertanya kepada Sony mengapa tidak lagi masuk ke sekolah, dan mereka pun menertawakan Sony karena sedang mencari-cari sampah dan menghinanya. Lalu mereka pergi dan meninggalkan si Sony. Setelah 3 tahun berlalu, Yubi, Chika, Sylvie, dan Tias tidak bertemu dengan Sony lagi. Ternyata Sony sekarang diangkat oleh keluarga kaya, dan Sony disekolahkan di sekolah yang sama dengan Chika, Sylvie, dan Tias. Mereka pun terkejut melihat Sony, dan Yubi, Chika, Sylvie, dan Tias menghampiri si Sony dan meminta maaf karena melakukan kesalahan terhadap Sony. Saat itu Sony juga telah memaafkan mereka, dan mereka pun tertawa bersama dan kembali bersahabat seperti sejak dulu. Adapun makna dari drama ini yaitu makna yang bisa kita tangkap dalam drama tersebut, bahwa dalam menjalin suatu pertemanan atau persahabatan kita tidak boleh memandang dari segi kekayaan dan fisik. Kita berteman itu harus melihat dari keikhlasan, ketulusan, dan kejujuran seseorang. Adapun kelebihan dari drama ini yaitu kelebihannya, drama ini sangat baik untuk para remaja karena di sini mengajarkan tentang sabarnya menghadapi teman yang menjauhi kita,
di saat kita jatuh miskin dan tidak memiliki apa-apa lagi, dan banyak sekali pesan yang dapat kita ambil dari drama ini. Adapun kekurangan dari drama ini, yaitu kekurangannya drama ini terlalu ekstrem dan untuk dibaca oleh anak-anak yang kurang paham akan maknanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.